Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Saat ini, pertemuan mereka masih dalam tahap mendiskusikan role apa yang cocok bagi Zlatan. Akan tetapi, Pioli sendiri sudah memberikan lampu hijau bila Zlatan ingin menjadi staf dia. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, selamat berakhir pekan. Hari ini gua mau update tipis-tipis laga perdana perjalanan tim-tim Serie A di kompetisi Eropa. Kemudian gue juga akan preview untuk Giornata 5 Serie A. Oke, langsung aja berita yang pertama. Di Liga Champions hanya ada satu wakil Serie A yang meraih kemenangan, yaitu sang juara bertahan peraih Scudetto musim lalu, Napoli, yang berhasil menang dramatis atas tuan rumah Braga 1-2. Kemenangan tipis Napoli ini dari hasil gol bunuh diri beknya lawan ya, namanya Niakate di menit-menit akhir. Sedangkan untuk tiga perwakilan Italia lainnya, Milan, Lazio, dan Inter semuanya berakhir seri. Tetapi uniknya dari tiga hasil seri mereka semuanya punya cerita uniknya masing-masing teman-teman. Sebagai contoh, AC Milan mereka bermain imbang tanpa gol melawan Newcastle. Padahal Milan mampu melesatkan 25 shot yang 9 diantaranya on target ya teman-teman. Kalau dilihat dari statistik XG-nya, expected goal-nya, Milan itu mencapai 2,34, tetapi tidak ada gol satupun. Nah, hasil serinya Milan ini berbanding terbalik 180 derajat dengan Inter. Inter bermain seri satu sama dengan tuan rumah Sociedad. Padahal Inter cuma punya satu peluang, tetapi satu-satunya peluang itu berujung gol. Ini expected goal-nya Inter teman-teman 0,02, nyaris 0, tapi beruntung banget bisa berbuah satu gol. Sedangkan dari sisi Lazio, cerita menarik dari hasil seri mereka melawan Atletico adalah gol dicetak oleh sang kiper Provadel. Ternyata teman-teman, ini bukan gol pertamanya Provadel. Provadel itu sebelumnya pernah mencetak gol di tahun 2020 ketika dia bermain di Serie B. Cerita menarik lainnya lagi, ternyata pantas aja nih Provadel kok punya insting mencetak gol tinggi. Karena ternyata sewaktu di Primavera dia itu bermain sebagai seorang striker. Dan bahkan sewaktu dia di Primavera Pordenone, dia mampu mencetak 27 gol. Nah, setelah dia mampu mencetak 27 gol, di musim berikutnya dia justru diubah posisinya menjadi kiper dan tampil gemilang juga. Nah, setelah satu musim tampil baik sebagai seorang kiper, di musim berikutnya dia dibeli oleh Udinese. Itu tadi dari hasil Liga Champions teman-teman. Sekarang kita beralih ke Europa League. Semua wakil Serie A menang. Roma menang 1-2 atas tuan rumah Sheriff. Gol kemenangan dicetak oleh Romelu Lukaku. Ini berarti Romelu Lukaku udah cetak back-to-back gol ya. Kemarin di Serie A cetak gol, sekarang kembali mencetak gol lagi. Lalu perwakilan Serie A lainnya di Europa League adalah Atalanta. Mereka juga menang dan salah satu golnya dicetak oleh mantan calon bintang Milan ya, De Ketelaere. Lalu dari Conference League, Fiorentina, sang finalis musim lalu, harus puas berbagi satu angka dengan tuan rumah geng. 2 gol Fiorentina dicetak oleh bek tengah mereka, Ranieri. Itu tadi adalah hasil dari matchday pertama ya, perwakilan tim-tim Serie A di kompetisi Eropa. Semoga di matchday kedua lebih banyak perwakilan Serie A yang menang. Sekarang kita lanjut membahas untuk preview singkat Serie A Giornata 5 teman-teman. Untuk jadwal Giornata 5 ini agak maju ya. Biasanya kan Serie A lebih banyak bermain di hari Minggu. Nah, untuk Giornata 5 ini sebagian besar justru bermain di hari Sabtu. Kalau gue lihat-lihat dari jadwal pertandingannya, ini seluruh tim besar akan menghadapi tim-tim kecil. Tidak ada big match. Juventus cuma menghadapi Sassuolo, Verona cuma menghadapi Milan, Lazio cuma menghadapi Monza, Inter lawan Empoli, Napoli melawan Bologna, dan Roma menghadapi Torino. Rasa-rasanya yang paling sulit adalah Roma menghadapi Torino. Nah, Giornata kelima ini menurut gua adalah Giornata rotasi ya, karena seluruh tim besar mulai mendapatkan jadwal padat, mulai bermain di kompetisi Eropa. Jadi gua rasa banyak pemain pilar di tim-tim besar yang mulai kelelahan ya, setelah membela tim nasional, kemudian main di Liga, kemudian main di kompetisi Eropa, balik main ke Liga lagi. Oleh karenanya gua melihat di Giornata 5 ini akan banyak tim-tim besar yang melakukan rotasi ya, mereka menghindari pemain pilarnya kelelahan lalu cedera. Nah, ngomong-ngomong soal kelelahan dan cedera, sebetulnya udah ada beberapa pemain nih yang mulai tewas nih. Nah, ngomong-ngomong soal kelelahan yang berujung cedera, sebetulnya udah ada beberapa pemain pilar nih yang tewas. Contohnya dari Milan ada Maignan yang di partai lawan Newcastle kemarin harus diganti di tengah pertandingan, dia mengalami cedera. Di Juventus ada Alexandro yang harus absen 45 hari.
Di Atalanta ada Scamacca absen minimal 20 hari, gokil. Sedangkan dari sisi Inter bahkan sudah ada 3 pemain yang cedera ya, Sensi, Hakan Calhanoglu, dan Cuadrado. Hakan Calhanoglu dan Cuadrado absen di partai lawan Sociedad. Akan tetapi untuk Hakan sudah sembuh di Giornata ini, sudah bisa bermain di lawan Empoli kemungkinan besar. Tetapi untuk Cuadrado dan Sensi masih harus menepi. Kemudian lanjut untuk berita lainnya, berita-berita terhangat dari Serie A. Yang pertama dari La Gazzetta melaporkan bahwa Zlatan Ibrahimovic semakin dekat comeback ke AC Milan. Isi beritanya begini. Zlatan telah bertemu sang presiden Gary Cardinale, walaupun pihak klub menyangkal bahwa pertemuan mereka untuk membahas kembalinya Zlatan ke klub. Saat ini pertemuan mereka masih dalam tahap mendiskusikan role apa yang cocok bagi Zlatan. Akan tetapi Pioli sendiri sudah memberikan lampu hijau bila Zlatan ingin menjadi staf dia. Aduh, gue gak kebayang banget ya pemain sekaliber Zlatan Ibrahimovic menjadi stafnya Pioli. Kemudian ada berita juga dari Vincenzo Montella. Teman-teman ada yang ingat Vincenzo Montella? Pemain Sampdoria dulunya, kemudian pernah bermain di Roma, yang gayanya khas banget ya, selebrasi golnya bergaya seperti pesawat. Nah, dia juga pernah jadi pelatih AC Milan. Nah, berita terakhir mengatakan bahwa Vincenzo Montella akan menjadi pelatih timnas Turki. Dalam waktu dekat dia akan tanda tangan kontrak melatih Hakan Calhanoglu selama 3 tahun ke depan. Kemudian berita yang terakhir untuk cerewetin Serie A hari ini datang dari pelatih Lecce Roberto De Aversa yang dipilih menjadi Coach of the Month, pelatih terbaik di bulan Agustus. Ini dari website resmi Serie A mengatakan penilaian terhadap De Aversa yaitu atas performa Lecce di Giornata 1-3, yaitu menang lawan Lazio, seri lawan Fiorentina, dan menang lawan Salernitana. Bahkan tadi malam, Sabtu dini hari, sebelum konten ini dibuat, Lecce menang Giornata 5 ya lawan Genoa, sehingga mereka saat ini nangkring di peringkat 2. Wah, gokil banget. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini, teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Thank you.